Liverpool musim ini tinggal 2 kemenangan lagi untuk mengukuhkan meraih gelar Premier League. Sekarang gue mau bahas agak sedikit santai dari POV gue tentunya, dimana Liverpool yang katanya barusan gue baca juga dan beberapa hari terakhir udah keluar beritanya, memang Liverpool musim depan bakal belanja yang cukup signifikan lah, cukup besar. Dimana Liverpool udah musim lalu, awal musim inilah, cukup mengecewakan di bursa transfer, nggak ada pembelian sama sekali kecuali 2 orang yang satunya langsung dipinjemin, yang satu injury prone. Tapi melihat performa Liverpool hingga saat ini, tentunya nggak ada yang protes. Dan memang kita harus hats off to Jurgen Klopp. Memang squad yang ditinggalkan itu bukan squad kaleng-kaleng, emang squad yang bagus dan penuh potensi yang luar biasa. Tapi tentunya udah Arne Slot ini kan tentunya pengen punya pemain sendiri lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan ada beberapa posisi yang musim ini kita harus highlight, kita sebagai fans ya tentunya. Gue bukan pandit atau siapapun, sebagai peminat sepak bola biasa. Nah, di sini gue mau highlight tentunya beberapa posisi, misalnya seperti left back yang agak udah mulai declining, Andy Robertson. Back kanan tren yang kayaknya bakal cabut. Back tengah mungkin perlu rotasi Van Dijk dan Konate, dimana kita lihat Joe Gomez dan Kwanza ini bukan opsi yang cukup signifikan lah, bisa dibilang. Agak kurang lebih mereka. Joe Gomez apalagi ya, kayaknya udah harus keluar. Kalau Kwanza mungkin perlu pinjemin lagi kemana, divisi 2 atau klub Premier League papan tengah untuk kasih dia jam terbang. Dan lini tengah Liverpool yang cukup surprising musim ini, yang orang gak nyangka Szoboszlai, McAllister dan Gravenberch ini menjadi lini tengah yang luar biasa solid, terutama Gravenberch yang orang gak nyangka nih. Dimana awal musim kan Liverpool perlu nomor 6, cari nomor 6, setelah keluarnya Fabinho belum dapat lagi. Terus Endo bisa dibilang solid, tapi bukan Endo is a fighter. Dia ini memang bisa, makanya sering dipakai di menit-menit 80 untuk jaga permainan. Tacklingnya luar biasa, pejuang lah. Tapi bukan tipe pemain yang bisa ngalirin bola ke depan, bukan tipe Rodri, kita bisa bilang kayak gitu. Gravenberch, he's the man. Dia nomor 6 yang orang gak nyangka bisa membuat transisi yang luar biasa dari bertahan ke menyerang, itu luar biasa. Tapi tentunya ketiga pemain ini perlu rotasi, dan gue gak ngelihat opsi itu di Liverpool, khususnya nomor 6 ya. Curtis Jones sering dipakai di situ, tapi gak tahu, gue pribadi ngelihatnya Curtis Jones ini cukup lambat dalam mengambil keputusan. Dia holding the ball, menyerap pressure luar biasa, dribbling luar biasa, tapi sering banget lambat gitu passing ke depannya. Jadi menurut gue lini tengah Liverpool juga perlu mendatangkan pemain untuk rotasi. Dan di lini depan kita udah dapat angin segar tentunya dari Mo Salah yang memperpanjang kontraknya, tapi Liverpool sangat amat butuh striker atau sayap kiri lagi untuk menambahkan opsi. Dan kalau misalnya Darwin Núñez atau Jota keluar, tentunya perlu, karena kelihatan musim ini gol Liverpool ini benar-benar digendong oleh Mo Salah. Di kiri Luis Diaz kurang, angkanya tuh semua masih kurang banget. Memang mereka semua berbahaya, tapi sama musim ini nggak menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Apalagi Darwin Núñez itu udah kita nggak perlu bahas lagi. Kalau Jota ini menurut gue salah satu finisher terbaiknya Liverpool. Cuma nasibnya dia jeleknya di cedera, itu udah. Dan kita nggak bisa mengandalkan untuk sepanjang musim Jota main, no. Main biasanya 2-3 match, cedera 2-3 bulan. Dan sayap kiri Gakpo cukup mengesankan di awal musim, tapi lama-lama agak kurang akhirnya. Golnya agak kurang, asisnya juga agak kurang. Luis Diaz yang akhirnya lebih sering dijadiin striker karena di depan nggak ada opsi. Menurut gue Liverpool perlu juga untuk mendatangkan striker yang world class, yang sekali Mo Salah at least bisa mengimbangi lah. Sekarang gue mau nyebutin beberapa pemain yang menurut gue cocok banget untuk di Liverpool, at least versi gue. Kalau lu ada versi lain mungkin bisa tulis di kolom komentar. Pertama dari kalau kiper menurut gue udah aman sih. Alisson nggak keluar pun bisa jadi starting. Mamardashvili pun menurut gue kiper yang cukup solid, performnya bagus dan masih muda. Jadi kiper gue nggak mau bahas lah, aman. Di kiri nih, kiri Robertson kita udah mulai declining. Tsimikas ini bukan first team player Liverpool. Jadi menurut gue Robertson masih pantas buat di Liverpool, tapi sebagai rotasi. Tsimikas menurut gue jual aja, karena Tsimikas ini pantasnya di tim-tim papan tengah lah. Pemainnya solid, tapi nggak bisa konsisten sepanjang musim. Pemain yang pas menurut gue didatangkan, dan memang rumornya udah banyak sih, dan menurut gue pas banget. Ada rekan kompatriotnya juga dari Hungaria, itu Szoboszlai, Milos Kerkez. Gimana ya,
emang udah banyak yang bilang sih emang Milos Kerkez bagus, cocok. Lu harus cek lagi highlightnya. Emang nih orang eksplosif, dan gue ngelihat sama pas banget dengan game main Liverpool, apalagi pas counter. Pas banget, ini kayak Robertson pas lagi masih prime, pas masih muda. Apalagi Milos Kerkez masih muda. Sempet ada rumor Anthony Robinson yang musim ini cukup bagus, asisnya cukup banyak. Tapi dari umurnya udah 27-an, jadi gue nggak ngeliat itu sebagai long term replacement untuk Robertson. Jadi yang pertama Milos Kerkez. Nah di back tengah nih, Konate, Van Dijk, ini udah duet yang maut. Salah satu duet terbaik defensif, partnership terbaik di Eropa. Ya terbukti aja lah dari kekalahan Liverpool yang cuma sedikit. Nah tapi ya kita tahu Van Dijk udah makin tua, walaupun udah perpanjang kontrak nih, bagus banget. Perlu seorang back lagi untuk di mentor. Tapi Liverpool minim rotasi di posisi back. Gue udah gak percaya Joe Gomez udah kayaknya udah harus keluar. Kwanzaa ini somehow kayaknya masih perlu jam terbang lagi. Bisa, tapi bukan untuk opsi ketiga, opsi keempat lah. Atau mungkin dipinjemin dulu bahkan. Di sini gue melihat yang memang udah ada rumor juga, yang katanya sekarang lagi nego, katanya Dean Huijsen, back dulu gue kira Belanda ternyata Spanyol, back Spanyol muda yang bermain di Bournemouth musim ini tampil luar biasa di timnas top. Kenapa gue bilang gitu? Umur 19 tahun, tenangnya luar biasa, visinya luar biasa. Lu cek lagi deh highlightnya di Nation League, terutama pas di timnas Spanyol, dan overall di Bournemouth musim ini. Apalagi dengan Van Dijk perpanjang kontrak, Huijsen ini bisa belajar from the best. Van Dijk ini arguably one of the best defender in Premier League, atau bahkan mungkin di Eropa. Virgil van Dijk dan Huijsen dengan umur 19 tahun, dengan skill set yang dia punya, dengan potensi yang dia punya, ada Van Dijk, itu potensinya luar biasa tuh. Itu di back. Dan sekarang di back kanan, ini yang gue sih masih berharap tren stay sih ya, walaupun 95% lebih kayaknya dia nggak bakal stay, bakal ke Madrid. Tapi kalau misalnya keluar, Conor Bradley gue suka banget. Conor Bradley itu bagus banget, dan itu lebih wingback yang cocok untuk game main Arne Slot menurut gue, bukan yang inverted kayak Trent. Tapi Conor Bradley ya problemnya kita lihat juga agak injury prone, jadi gue nggak yakin kalau Conor Bradley itu bisa dipercaya sepanjang musim bakal performa bagus atau bakal nggak cedera. Dan menurut gue pengganti yang pas, apalagi harus menggantikan sekelas Trent ya. Trent nih biar bagaimanapun, apapun kelemahannya, itu dia tuh salah satu bek kanan terbaik di dunia saat ini. Di sini gue melihat Jeremy Frimpong, eksplosif dan ortodoks juga bek kanan, bukan yang back inverted, memang wingback, bahkan attackingnya sangat luar biasa. Belanda juga udah ada Van Dijk, ada Gravenberch, Arne Slot, istilahnya culture Belandanya udah dapet lah. Itu menurut gue bakal pas banget di Liverpool kalau sampai deal Frimpong dan gaya main Arne Slot bakal luar biasa sih menurut gue. Lalu ke tengah, di tengah ini cukup tricky ya, karena memang bagus, cuma perlu rotasi yang pas. Endo gue gak ngeliat itu sebagai opsi, karena Endo ini dia nih memang seorang fighter lah, enforcer. Memang kalau udah dateng dia bisa nekel apa segala macem, tapi untuk ngalirin bola menurut gue kurang banget, nggak kayak Gravenberch. Dan Gravenberch ini mungkin ya kita tahu lah, ini cukup musim yang luar biasa buat dia, dikonversi sebagai nomor 6 dan tampil sangat luar biasa. Tapi perlu rotasi tetap sepanjang musim, nanti lama-lama ada cedera atau agak performa yang menurun, perlu rotasi yang pas. Di sini gue ngeliat CDM-nya Crystal Palace, Adam Wharton, itu menurut gue worth untuk dipertimbangkan. Umurnya masih muda, timnas Inggris, visinya juga cukup bagus, cukup solid di tengah. Lalu agak di depan dikit nih, Szoboszlai. Szoboszlai ini kan posisinya unik. Kita tuh Szoboszlai ini agak sedikit membingungkan. Orang bilang ini kok performanya nggak pas. Salah satu pandita besar Indonesia, Coach Justin juga sempat ngomong Szoboszlai ini dibilang biasa aja. Tapi gue punya pandangan yang agak sedikit berbeda sebagai tentunya fans Liverpool, mungkin agak bias. Tapi Szoboszlai ini posisi yang unik. Dia ini bisa bermain, dia ini sebagai nomor 10 tentunya, gelandang serang, memberikan opsi serang, tapi bisa juga memberikan opsi bertahan. Kalau lu nonton Szoboszlai itu posisi bukan di nomor 10 doang, kemana-mana. Mau ke belakang mundur, dia nomor 6 iya, nomor 8 iya, nomor 10 iya. Jadi punya stamina yang luar biasa, dan terbukti dari statistiknya musim ini, lu bisa cek deh. Dan pemain yang agak mirip at least di musim ini gue lihat ada di Nottingham Forest, yaitu Morgan Gibbs-White, yang memberikan opsi penyerangan yang bagus, umpan dribblingnya bagus, dan juga mau untuk bertahan. Dimana kalau gue ngelihat Curtis Jones ini tricky ya, pemain yang bagus,
bisa menyerap pressure, holdingnya bagus, tapi sering banget timingnya tuh nggak pas. Pemain udah ke depan, somehow passingnya lambat. Itu sih at least yang gue lihat. Kalau lu punya pandangan yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu tentunya di lini depan, Mo Salah, yes, good perpanjang kontrak. Tapi somehow musim ini gue lihat lini serang Liverpool ini terlalu digendong oleh Mo Salah. Sangat luar biasa. Tentunya perlu tandem. Kita lihat di kiri, Diaz, Gakpo ini awal musim mungkin oke, Gakpo bagus, tapi lama-lama agak berkurang. Darwin Núñez, well, apa perlu dibahas lagi Darwin Núñez? Jota juga, Jota ini menurut gue salah satu finisher terbaiknya Liverpool. Lu bayangin, menurut gue ya, finisher terbaiknya Liverpool. Tapi cederanya yang kita nggak kuat. Jota main 1 game, 2 game, 3 game, cedera 3 bulan. Nah, gak bisa diandelin satu musim. Dan tentunya pemain yang udah bener-bener digadang-gadangkan masuk ini memang menurut gue paling pas sih. Dari gaya mainnya versatile, bisa di kiri, bisa di tengah, posturnya tinggi, bener-bener kayak klasik number 9 tapi mobile. Isak, Alexander Isak, harga 100-150 mungkin menurut gue itu sikat. Itu menurut gue yang paling pas buat Liverpool musim depan. Walaupun ada nama lain seperti Julian Alvarez, tapi agak nggak make sense. ATM baru beli 100 juta, masa musim depan langsung dijual? Kayaknya enggak sih. Jadi menurut gue Isak yang paling pas. Ya segitu aja dulu sementara dari gue, dan akhirnya gue upload lagi setelah sekian lama. Walaupun sebenarnya gue cukup aktif di TikTok, mungkin lo bisa cek. Tapi anyway, thanks for watching. Kalau lo ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching.